Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana memahami abstrak ya, terkait dengan memahami abstrak yang akan kita buat pada saat membuat hasil penelitian ya. Jadi ini adalah abstrak contoh ya. Di sini ada contoh abstrak yang sudah saya siapkan. Ini adalah hasil dari pekerjaan adik-adik alumni MAN 1 yang dulu pernah melakukan penelitian terhadap terhadap alat penyiram tanaman secara otomatis gitu ya. Nah, saya ambil contoh gini ya. Ini terkait dengan abstrak. Karena salah satu komponen ya, salah satu bagian dari penyajian hasil penelitian itu disajikan dalam bentuk abstrak gitu ya. Salah satu bagiannya adalah abstrak. Maka dengan demikian abstrak nanti menunjukkan hasil karya secara keseluruhan gitu ya. Jadi abstrak yang kita tulis di dalam pelaporan hasil penelitian itu menunjukkan rangkuman hasil karya kita mulai dari awal sampai akhir gitu. Nah, hal-hal yang harus dicantumkan di dalam abstrak ya. Hal-hal yang harus dicantumkan di dalam abstrak ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh abstrak dengan ketentuan-ketentuan yang biasanya berbeda ya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, ideal untuk abstrak ya, abstrak itu maksimal terdiri dari 300 kata gitu ya. Jadi abstrak ini idealnya itu ada 300 maksimalin ya, 300 kata. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menulisnya itu di Microsoft Word, itu di bagian bawah kiri itu ada penunjuk ya, ada penunjukan berapa kata yang sudah kita ketik dalam lembar kerja itu gitu. Idealnya ada 300 kata. Itu yang pertama kita perlu perhatikan. Nah, kemudian komponen-komponen yang ada di dalam abstrak ya, itu mencakup ya, yang pertama cakupan. Oke. Cakupan dari abstrak itu adalah sedikit tentang pendahuluan. Oke. Pendahuluan. Nah, ini sedikit saja perlu disampaikan di bagian awal abstrak ini. Oke, seperti pada contoh ini ya. Ini ada contoh abstrak yang diambil judul Sun Watering, yaitu penyiram tanaman sistem LDR sebagai pengelolaan air. Ini perspektif Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ini ya. Nah, ini yang dibuat oleh alumni MAN 1 gitu ya, atas nama seperti yang tertulis di bagian ini gitu. Nah, jadi ketika kita yang pertama ya, pengambilan judul itu ya, sebelum saya lanjutkan ke yang pendahuluan ini ya. Pada saat pengambilan judul ini kita upayakan judul itu sesingkat mungkin. Nah, seperti ini, judul itu sesingkat mungkin dan banyak menimbulkan rasa ingin tahu ya. Banyak menimbulkan rasa ingin tahu di beberapa bagian gitu. Sehingga kalau misalkan di sini ya, kita lihat aja ini ada sun watering. Ini menjadi bagian fokus perhatian gitu loh ya. Menjadi fokus perhatian pembaca, sehingga pembaca itu pengen mendalami secara lebih jauh gitu. Apa sih sebenarnya sun watering itu gitu. Nah, sehingga ada kata kunci nantinya yang dituangkan dalam bagian bawah ini, di bagian bawah. Nanti kita bahas gitu. Nah, sehingga kita kembali ke judul ini. Nah, judul ini harusnya banyak menimbulkan rasa ingin tahu gitu.
Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi, kalau kita nanti buat judul ya, judul itu upayakan sesingkat mungkin ya. Dan dihindari untuk pemakaian kata kerja aktif ya. Kata kerja aktif. Nah, itu dihindarkan. Misalkan menyiram itu nggak boleh di judul ya. Itu. Misalkan meneliti nggak boleh. Gitu. Nah, oleh karena itu tolong diperhatikan aturan-aturan seperti ini. Jadi tidak ada sun watering, penyiram tanaman. Itu sistem LDR ini juga menjadi sebuah kajian tersendiri gitu. Karena yang menjadi unggulan dari abstrak ini, produk ini adalah LDR juga. Gitu. Atau light dependent resistor ini ya, pakai sensor gitu. Nah, sehingga di sini juga nantinya perlu perlu diterjemahkan secara lebih lanjut gitu. Nah, di sini memang sengaja kita buat sesingkat mungkin. Nah, sebagai pengelolaan air perspektif Quran surat dan seterusnya ini gitu. Jadi seperti ini contoh pembuatan judul. Nah, nanti kalau kita buat abstrak gitu ya, kita bisa melihat dari contoh yang ada di sini gitu. Aturannya seperti ini ya, aturannya seperti ini. Saya belum masuk ke bagaimana aturan penulisan dan yang lain-lain. Oke, saya kembali ke sini. Saya kembali ke komponen-komponen yang ada di abstrak gitu. Nah, yang ada di abstrak yang pertama itu cuplikan dari pendahuluan. Gitu. Kenapa? Karena yang kita akan jadikan penelitiannya adalah air gitu ya, air, maka kita munculkan di awal gitu. Nah, ya, kita munculkan di awal, air merupakan zat yang banyak tertulis ya, ini informasi-informasi tentang air itu banyak ditemukan di Al-Qur'an gitu. Nah, sehingga dari latar belakang pendahuluan ya, pendahuluan sedikit cuplikan ini ya, kita bisa meyakinkan pembaca bahwa memang air ini menjadi sebuah bahan yang perlu dikaji. Itu kenapa dalam Al-Qur'an itu banyak disebutkan tentang air di sana. Nah, salah satunya adalah di Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ini gitu. Nah, jadi dasar perlunya mengkaji tentang air itu kita sampaikan di awal. Cukup satu kalimat, nggak ada masalah ya. Ini pendahuluan. Nah, ini ada di pendahuluan. Satu kalimat aja. Boleh. Kemudian dari background kondisi geografis misalkan. Ini tadi tinjauan di Al-Qur'annya. Kemudian dilanjut misalkan dari kondisi geografis itu ya. Jadi menjelaskan kepadatan penduduk Indonesia yang semakin meningkat. Nah, gitu berbanding lurus dengan meningkatkan kebutuhan air. Nah, sehingga bagaimana pemikiran kita itu bisa kita kaitkan dengan apa yang ada di Al-Qur'an dengan kondisi keadaan geografis Indonesia barangkali seperti itu. Nah, sehingga di situ menjadi kajian yang betul-betul perlu dilanjutkan gitu. Kajian yang betul-betul menarik gitu. Jadi ini pendahuluannya gitu. Nah, kemudian komponen berikutnya yang harus ada di dalam abstrak setelah pendahuluan, yang kedua tujuan. Ya, yang kedua tujuan. Nah, oke. Nah, tujuan dari pengambilan judul ini apa gitu. Ya sekilas gitu. Sekilas kita sampaikan. Nah, gitu. Kemudian setelah tujuan yang ketiga ada manfaat. Oke, manfaat. Jadi manfaat dari penelitian ini apa? Ada di sini ya. Tujuannya ada, ini ada. Ya di sini ada tujuan. Nah, gitu. Manfaatnya juga ada. Yang keempat adalah metode. Metode. Oke, sorry ya, ini adalah metode. Metode yang digunakan untuk penelitian itu. Oke, ini metode. Metode penelitian seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kelima, hasil. Oke.
hasil, dan yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulan. Nah, ini perlu semua dihadirkan di komponen yang terangkum pada abstrak penelitian gitu. Sedikit-sedikit saja gitu. Nah, sehingga kalau kita sudah bisa memunculkan ada pendahuluan sampai pada kesimpulan, otomatis kita itu sudah dikatakan melakukan penelitian secara keseluruhan, secara utuh, ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian, maka kita tinggal menerjemahkan apa yang ada di abstrak ini dalam bentuk makalah secara lengkap, itu laporan hasil penelitian. Gitu, ya. Jadi, abstrak itu komponen-komponennya lengkap seperti ini, dicupliki sedikit-sedikit gitu. Nah, ini terkait dengan isi ya, terkait dengan konten dari abstraknya itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana aturan-aturan penulisan gitu ya. Bagaimana aturan? Oke, bagaimana aturan penulisan? Nah, bagaimana aturan penulisan abstrak seperti itu? Nah, judul itu dibuat rata tengah ya, dibuat rata tengah dengan spasi 1 seperti ini. Ya, dengan ketentuan hurufnya besar semua seperti ini adalah judul. Nah, jadi seperti ini contohnya. Berikutnya di bawahnya ada penulis. Kalau misalkan yang melakukan penelitian itu ada 3 orang, ya 3-3-nya ini harus ditulis secara lengkap gitu. Penulis 1, penulis 2, penulis 3. Dan ini pun formatnya barangkali kalau misalkan mengikuti perlombaan di perguruan-perguruan tinggi itu akan bisa berbeda gitu, tergantung pada template yang mereka kirimkan ke kita sehingga kita bisa mengikuti gitu. Tapi setidaknya seperti ini minimal gitu. Nah, bawah adalah nama instansi. Ya, di sini adalah instansi. Oke. Ya, jadi instansinya, kalau ini Man 1 Tulungagung gitu, kemudian ini alamat ya. Oke, alamat. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya adalah abstrak, tulisan abstrak seperti ini. Nah, satu abstrak ya, abstrak yang berisi dari beberapa komponen ini tadi, itu idealnya tidak menggunakan alinea gitu. Jadi ini tanpa alinea di sini ya. Oke, tanpa alinea. Ya, tanpa alinea. Sehingga di sini dibuat lurus terus ke bawah begitu. Nah, untuk bagian aturan penulisan yang bagian-bagian dalam gitu ya, sehingga pada setiap awal kata itu betul-betul harus dihindari ya. Kalau di awal kata itu tidak boleh diawali dengan dan ya, tidak boleh diawali dengan sehingga, tidak boleh diawali dengan dengan demikian, itu tidak boleh gitu. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan gitu. Nah, ini tanpa alinea seperti itu. Nah, kemudian aturan penulisan yang lain ini sudah kita rangkum di atas ini ya. Jadi penjelasannya langsung ini di sebelah-sebelahnya ini untuk aturan penulisan. Nah, kemudian untuk istilah-istilah asing ya. Ya, ini contohnya. Oke, untuk istilah-istilah asing itu harus ditulis italik ya, harus ditulis dengan huruf miring. Gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah LDR, like dependent resistor. Ini kemudian sun watering, dan ini istilah-istilah asing ya. Istilah asing perlu diperhatikan ya. Istilah asing. Nah, ya, jadi di istilah asing ini perlu diperhatikan. Nah, jadi ini harus ditulis miring, ya, italik. Istilah asing ini harus ditulis dengan huruf italik. Nah, huruf miring. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal yang lebih penting lagi yang juga harus diperhatikan adalah kata kunci di sini, ya, atau keyword ya. Keyword ini diambil kata-kata yang memang betul-betul populer yang kita angkat pada abstrak ini gitu loh, atau kata-kata yang asing
Nah, gini ya, ini ada air, ini air. Kemudian ada cahaya matahari, ini boleh. Kemudian LDR, boleh selokan juga. Nah, ini hal-hal yang kira-kira menarik gitu, diberikan di apa namanya, di kata kunci gitu. Nah, sehingga apa namanya, kita bisa, seandainya nanti ini dipublish ya, dipublish di jurnal atau bagaimana, cukup di Google nyari air gitu loh, cukup cahaya matahari, sehingga abstrak nanti, abstrak yang kita publish itu, kita publish di jurnal atau bagaimana, nanti bisa langsung terdetek di Google. Jadi seperti itu. Nah, jadi inilah sebenarnya apa namanya, pentingnya kita memahami abstrak sebuah penelitian gitu. Ya, jadi apa namanya, ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, tentunya ini sudah terbayang, ini ya, sudah terbayang apa yang mulai dari awal sampai akhir itu sudah harus kita pegang gitu. Nah, sehingga kita bisa menuangkan dalam bentuk abstrak seperti ini. Nah, gitu. Nah, pada saat kita melihat ya, misalkan jurnal-jurnal ya, misalkan jurnal, oke, jurnal-jurnal ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah yang sudah dipublish di apa, internet barangkali seperti itu, atau yang sudah ber-ISBN dan yang lainnya seperti itu. Nah, di sana perlu kita sesuaikan ya. Sebenarnya yang ingin kita kaji, yang ingin kita kerjakan itu adalah apa, proyek kita itu pada bidang apa gitu. Andai kata misal, yang pertama kita punya target, kita ingin mengerjakan sebuah proyek, ini bidangnya adalah bidang apa namanya, sains ya. Bidang sains. Ini bidang sains. Nah, tentunya ini bisa jadi nanti yang kita garap adalah kajian bidang IPA. Gitu. Bisa jadi matematika. Nah, bisa jadi keterpaduan antara IPA dan agama. Seperti itu. Religius. Nah, seperti yang judul ada di sebelah ini tentunya kita tahu bahwa ini merupakan perpaduan antara IPA dan agama, seperti itu, di bidang sains. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ini. Yang kedua, bisa jadi yang kita teliti adalah bidang sosial. Sosial. Nah, tentunya ini ada IPS ya. Apa namanya, kemasyarakatan ya, gini, atau terkait dengan humaniora. Nah, ini boleh ini ya, IPS. Nah, kemudian atau mungkin suatu saat ada jenis penelitian yang mengkaitkan antara keduanya ini, antara sains dan sosial gitu. Sains dan sosial bisa jadi seperti itu. Nah, sehingga ketika kita membuat tujuan, kemudian metodenya barangkali nanti juga harus disesuaikan gitu, harus disesuaikan. Misalkan yang sains, ketika kita mengkaji masalah IPA, ini akan sangat berbeda pola pikirnya ketika kita mengerjakan makalah-makalah atau penelitian di bidang sosial gitu. Ini berbeda gitu. Nah, bagaimana terkait dengan metode, bagaimana terkait dengan apa namanya, langkah-langkah penelitian bidang sains, bidang sosial, nanti kita akan bahas di tutorial berikutnya gitu. Nah, saya kira untuk yang pengenalan awal terkait dengan abstrak seperti ini, dan jangan lupa untuk selalu giat untuk mengkaji semua kejadian-kejadian alam yang berada di sekitar kita, semua kejadian-kejadian sosial yang ada di sekitar kita, untuk bisa tuangkan dalam bentuk tulisan gitu ya. Jadi tetap semangat dan tetap untuk giat untuk berlatih. Itu ya, jangan lupa untuk like ya, komen serta subscribe-nya, agar nanti Anda bisa menerima
notifikasi video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.